Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari cara membentuk paragraf di dalam PowerPoint. Instruksinya, bentuk sebuah presentasi berikut. Untuk judul, fontnya Times New Roman, font size 32. Untuk paragraf, font Times New Roman, fontnya Comic Sans MS, font size-nya 32. Jadi di sini saya akan membuka dulu PowerPoint. Setelah itu saya pilih blank presentation. Nah, layout-nya saya ubah ke blank. Lalu saya akan munculkan text box. Lalu untuk judul, font yang dipakai adalah Times New Roman. Font size-nya 32. Posisi judul ada di tengah, jadi saya aktifkan center. Dan tercetak tebal saya aktifkan bold. Kemudian saya ketikkan dulu judulnya. Nah, yang berikutnya yang mau diatur adalah jarak judul ke paragraf pertama. Di sini, ini judul, ini di bawahnya ada paragraf pertama. Jadi ada jarak antara judul dengan paragraf pertama. Cara mengaturnya begini, kita buka kotak kecil paragraf. Ini ada di tab menu home ya, ini home. Ini ada tulisan paragraf, lalu agak ke kanan ada kotak kecil paragraf. Nah, yang mau diatur adalah di bagian spacing. Ini cara membedakannya seperti ini, before dan after. Before adalah jarak judul ke atas. After adalah jarak judul ke bawah. Karena paragraf 1 ada di bawah judul, maka yang mau kita atur after-nya ini. Nah, ini cara menaikkan angkanya. Ini ada panah atas untuk menaikkan angka, panah bawah untuk menurunkan angka. Jadi saya pakai after-nya 12 poin, 12 pt. Ini saya okekan, lalu saya tekan enter. Nah, sekarang untuk paragraf, font yang mau dipakai adalah Comic Sans MS. Yang ini ya, font size-nya 32. Untuk perataan paragrafnya, untuk paragraf pertama, bentuk paragraf pertama yang ini disebut sebagai paragraf first line. Ini, paragraf first line. Yang mau kita tentukan adalah kita akan menentukan perataan paragrafnya terlebih dahulu. Perataan paragraf atau disebut sebagai alignment. Cara menentukannya, kita harus memperhatikan sebelah kiri dan kanan dari paragraf pertama. Sebelah kiri, baris pertama sudah menjorok ke dalam. Perhatikan di baris 2 dan 3. Di baris 2 dan 3, sebelah kirinya rata. Lalu di sebelah kanan untuk baris 1 dan 2, ini juga rata. Baris terakhir hanya sampai di sini, jadi tidak bisa kita paksakan sampai ke ujung ini ya. Nah, jadi karena di sebelah kiri rata dan di sebelah kanan juga rata, maka alignment-nya atau perataan paragrafnya adalah justify. Lalu cara membuat baris pertama masuk ke dalam, caranya seperti ini. Kita perhatikan dulu. Huruf ini ya. Huruf D agak masuk ke dalam. Jadi cara membuatnya, nah di sini saya gunakan kaca pembesar Windows supaya nampak jelas ya. Ini ruler bar. Ini ada segitiga yang atas, ini namanya first line indent. Lalu yang segitiga bawah ini namanya adalah hanging indent. Jadi mouse pointer letakkan di first line indent, lalu klik kiri tahan geser masuk ke posisi 1,5. Seperti ini. Selanjutnya yang mau diatur adalah jarak baris dalam satu paragraf. Cara membuatnya begini, ini menu home, ini ada tulisan paragraf, agak ke kanan ini ada kotak kecil paragraf, ini diklikkan dulu. Nah, cara menentukan jarak baris dalam satu paragraf ya, caranya begini, kita lihat dulu di paragraf pertama, ini jarak barisnya sempit.
Jadi kalau untuk jarak baris sempit maka line spacingnya pilih single saja. Lalu saya okekan. Nah, sekarang saya ketikkan dulu paragraf pertama. Sebelumnya, boldnya di off-kan dulu. Yang selanjutnya mau kita atur adalah jarak paragraf 1 dan 2 ya. Jarak paragraf 1 dan 2 ini agak lebar. Lebih lebar dari jarak judul ke paragraf pertama. Jadi saya akan perbesar spacing afternya. Ini saya buka kotak kecil paragraf. Spacing afternya di sini 12 saya naikkan jadi 18. Yang ini ya, 18 pt. Ini saya okekan. Kemudian saya enterkan. Nah, ini udah muncul, ini jaraknya udah agak lebar. Lalu untuk paragraf kedua, yang mau kita atur adalah perataan paragrafnya. Paragraf kedua disebut sebagai paragraf hanging. Yang ini. Cara mengatur perataan paragrafnya. Untuk paragraf kedua, paragraf hanging, baris pertama tidak menjorok ke dalam. Yang menjorok adalah baris 2 dan 3. Jadi untuk yang sebelah kiri kita perhatikan di baris kedua dan 3. Sebelah kirinya ini rata. Lalu di sebelah kanan, baris 1 dan 2-nya ini juga rata. Maka alignment-nya atau perataan paragrafnya justify. Lalu, untuk mengatur bentuk paragraf hanging, caranya seperti ini. Di ruler bar, first line indent ini kita geser ke sebelah kiri sampai posisi 0 ya. Lalu hanging indent segitiga bawah ini kita geser masuk ke angka 1. Setelah itu, yang mau diatur adalah jarak baris dalam paragraf kedua. Untuk jarak barisnya agak lebar dari paragraf pertama. Jadi cara mengaturnya, buka kotak kecil paragraf ini, lalu line spacingnya dibuka, pilih 1.5 lines. Lalu okekan. Nah, sekarang saya ketikkan untuk paragraf kedua. Untuk paragraf kedua telah selesai. Ini saya naikkan dikit ya text box-nya. Kemudian yang mau diatur adalah jarak paragraf 2 dan 3. Jarak paragraf 2 dan 3 lebih sempit dari paragraf 1 dan 2 ya. Ini jaraknya lebih sempit dari sini. Kira-kira hampir sama dengan jarak judul ke paragraf pertama. Jadi saya atur, saya buka dulu paragraf. Spacing after di sini 18, saya turunkan jadi 12. Lalu saya tekan tombol enter.
Paragraf ketiga bentuknya adalah seperti ini. Sebelah kiri masuk ke dalam, sebelah kiri saja masuk ke dalam. Lalu untuk menentukan, ini disebut sebagai paragraf indentation left. Untuk menentukan perataan paragrafnya, maka perhatikan di sebelah kiri dan kanan. Sebelah kirinya dari huruf D ini ke bawah, D, S, R, ini rata. Sebelah kanan, yang ini juga rata. Jadi perataan paragrafnya justify. Lalu, supaya bisa menjorok ke dalam sebelah kiri saja, caranya begini. Hanging indent, yang ini ya, hanging indentnya geser ke sebelah kiri, ke posisi 0. Lalu, mouse pointer letakkan di segi 4 yang ada di bawah hanging indent ini. Di sini, klik kiri, tahan, geser masuk ke angka 2. Ke angka 2. Ini ya, ke angka 2. Yang berikutnya, yang mau diatur adalah jarak baris dalam paragraf pertama. Jarak barisnya ini juga sangat sempit. Jadi, line spacingnya, ini saya buka kembali kotak kecil paragraf, line spacingnya saya ubah ke single. Nah, sekarang saya ketikkan dulu untuk paragraf ketiganya. Nah, untuk paragraf ketiga sudah selesai. Kemudian saya akan munculkan slide kedua. Ini ada satu slide lagi. Untuk slide kedua, cara memunculkan slide barunya ini ya. Klik tombol di menu home, ini ada tombol new slide, diklikkan dulu. Lalu pilih blank. Maka muncullah paragraf kedua. Kemudian saya buka insert text box. Saya atur dulu, fontnya pakai Comic Sans MS. Ini untuk paragraf keempatnya sebenarnya. Font size-nya 32. Nah, sekarang kita perhatikan untuk paragraf terakhir ini. Paragraf keempat yang ada di slide kedua. Terbagi atas 3 kolom. Jadi untuk membentuk paragraf kolomnya, kita perlu mengetahui dulu cara membacanya. Cara membacanya adalah sebagai berikut. Digunakan oleh eksekutif untuk memantau simpangan atas standar, anggaran, kuota, rencana, atau benchmark. Jangan dibaca seperti ini. Digunakan oleh standar, benchmark, eksekutif untuk anggaran, memantau kuota, rencana, simpangan atas, atau. Jangan seperti itu cara membaca yang salah. Jadi setelah kita mengetahui cara membacanya, maka kita akan bisa mengetik. Jadi pertama ketikkan dulu seperti cara membacanya. Sebelum diketik, kita harus tahu perataan paragrafnya ya. Perhatikan di kolom, kita lihat di kolom pertama dulu. Sebelah kiri, ini rata, sebelah kanan juga rata. Berarti alignment-nya atau perataan paragrafnya adalah justify. Kemudian, jarak barisnya sempit. Maka buka dulu paragraf, line spacingnya harus single. Ini udah single, oke kan saja. Nah, sekarang saya ketikkan untuk paragraf keempat ini.
Nah, setelah selesai diketik, yang pertama harus dilakukan di dalam membentuk paragraf kolom adalah blok dulu paragrafnya. Ini di blok dulu. Setelah itu, ini ada di samping tombol justify. Yang ini, add or remove columns. Ini diklik dulu. Ini ada pilihan 1 columns, 2 columns, 3 columns. Pilih more columns. Nah, setelah pilih more columns, tadi kita mau bentuk menjadi 3 kolom ya, maka numbernya 3. Lalu spacingnya, spacing ini adalah jarak antar kolom. Jadi saya atur menjadi 0,5. Saya naikkan aja angkanya, kemudian klik OK. Nah, terbentuklah paragraf kolomnya. Nah, apabila kalau kita perhatikan di sini, bentuknya tidak seperti ini ya. Ini ada 4 baris, sedangkan yang terbentuk ini hanya 3 baris, itu tidak jadi masalah. Yang penting sudah terbentuk 3 kolom. Kemudian yang mau dilakukan lagi adalah untuk memunculkan warna pada slide. Ini warnanya masih putih. Untuk memunculkan warna pada slide, caranya buka desain. Setelah itu, ini ada format background. Kemudian di bagian fill ini ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill. Saya mulai dari solid fill. Ini ada color, automaticnya putih. Lalu ada more colors. Sebagai contoh saya pakai warna kuning. Lalu saya OK kan. Ini bentuknya. Ini untuk paragraf pertama. Paragraf kedua masih tetap putih. Nah, kalau gradient fill ini, saya ubah ke gradient fill. Ini ada preset gradientnya. Pilih salah satu. Misalkan saya ambil yang ini. Medium gradient accent 4. Type-nya linear, ini. Radial, melingkar. Ini ada melingkarnya ya. Rectangular, seperti ini. Ini ada kotak di sini. Path, set from title. Nah, karena tidak ada, tadi saya hanya menggunakan blank presentation ya, bukan title slide. Jadi set from title-nya tidak nampak. Nah, jadi untuk type-nya saya pakai linear. Kemudian direction-nya, ini bisa diubah-ubah ini. Misalkan saya pilih ini. Kemudian angle-nya, ini bisa diatur angle-nya. Nah, nampak di sini perubahan sudut warnanya. Kemudian yang mau saya atur adalah ini gradient stop-nya ini ada 3 ya. Ini yang pertama stop 1 of 3, stop 2 of 3, stop 3 of 3. Ini jadi banyaknya gradient stop ya, tergantung kepada preset gradient yang dipilih. Kemudian ini ada color-nya. Jadi misalkan saya pilih kita stop 1 of 3, berarti gradient stop yang pertama. Saya ubah menjadi misalkan hijau yang ini. Kemudian saya klik yang di sini stop 2 of 3. Saya pakai kuning yang ini. Kemudian stop 3 of 3, misalkan saya ubah warnanya menjadi biru yang ini. Nah, begini jadinya. Lalu untuk positionnya, nah ini bisa diatur-atur ini. Mau lebih kecil nanti birunya makin kecil. Nah, begini. Ini posisi birunya ini. Kalau mau lebih besar ini, naikkan aja. Mau biru yang mana? Kemudian transparansinya kalau saya naikkan ya, semakin besar transparansinya warnanya semakin pudar. Jadi karena ini
posisi yang saya pilih tadi kan step 3 of 3. Maka yang step 3 of 3 itu yang warnanya jadi transparan. Jadi kalau misalkan saya mau atur yang step 2 of 3, ini tinggal diklik saja, transparansinya tinggal diatur. Mau yang bagaimana? Mau berapa persen? Atau step 1 of 3. Jadi selain bisa atur transparansi, brightness-nya juga bisa diatur seperti ini. Kalau minus 100% begini, nampak hitamnya. Kalau 100% ya jadi putih. Ini bisa diatur sendiri, mau yang bagaimana. Selanjutnya, ini ada apply to all dan reset background. Ini apply to all itu berarti untuk keseluruhan slide. Kalau saya klik begini ya, maka slide 2 juga berubah. Lalu untuk membatalkannya, undo kan saja. Selanjutnya, picture or texture fill. Ini ada insert picture from. Ini ada tombol file, ini diklik dulu. Misalkan saya pakai gambar ini. Ini dari gambar, dari picture. Kalau misalkan kalau mau dari tekstur, ini ada tulisan tekstur. Agak ke kanan ini ada kotaknya, tinggal dipilih saja mau yang mana. Misalkan seperti ini. Lalu ini ada transparansinya, ini bisa diatur-atur ini ya, transparansinya ya. Efek tembus pandangnya bisa diatur. Lalu ini ada tile picture X texture. Ini ada offset X. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan selera dari perancang slide. Yang berikutnya pattern fill. Ini ada patternnya, bisa dipilih mau pattern yang mana. Tiap pattern ini ada namanya, ini 10%, 20%, 5%, 25%, 30%, 40%, dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil solid diamond. Foreground itu warna coraknya ya. Ini misalkan saya buka, ini udah saya buka, saya ubah menjadi purple. Seperti ini. Lalu background itu warna latar belakangnya, misalkan saya pakai merah, jadinya gini. Coraknya ungu, latar belakangnya merah. Nah, jadi kita mau pilih corak yang bagaimana, warna dengan tipe bagaimana, terserah kepada kita sebagai perancangnya. Jadi di sini saya pakai gradient fill saja. Lalu untuk slide kedua. Nah, untuk slide kedua, saya akan gunakan picture or texture fill. Kemudian di bagian tekstur, saya pakai di bagian tekstur. Misalkan saya ambil blue tissue paper. Seperti ini hasilnya. Nah, lalu untuk menjalankan presentasi, buka slideshow, start from beginning. Nah, start from beginning berarti dimulai dari slide pertama. Untuk menuju ke slide kedua, tekan aja enter. Ini slide keduanya. Enter lagi, maka ini end of slideshow. Enter lagi, kembali ke perancangan slide. Kalau kita mau from current slide, misalkan kita mau menjaga presentasi dari slide kedua ya. Ini aktifnya di slide kedua. Ini slide 1, ini slide kedua. Jadi kalau kita mau aktif di slide 1, tinggal klik ini, slide 2 ini. Atau bisa juga kita geser ini scroll barnya ke bawah. Tapi lebih gampang di sebelah kiri ini kan lebih kecil tampilannya. Jadi aktif di slide 2 dan kita mau jalankan presentasi dari slide 2, maka pilih from current slide. Seperti ini. Untuk langsung keluar dari menjalankan presentasi, tekan aja tombol escape. Nah, demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.